Jeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 berita di antaranya. Pura Paibon di Desa Asak Karangasem roboh tertimpa pohon tumbang. Polisi menangkap komplotan pencuri motor di Kuta Selatan. Menikmati wisata glamping di hutan desa Pelaga Petang, Badung. Pura Paibon Pasak Gel-Gel di Desa Asak Karangasem ambruk tertimpa pohon yang tumbang akibat terjangan angin kencang yang terjadi Jumat pekan lalu. Angin kencang sejak Kamis hingga Jumat pekan lalu menerjang sejumlah daerah di Kabupaten Karangasem, termasuk Desa Asak. Beberapa bangunan yang berada di dalam pura hancur, bahkan bangunan balai pesandekan rata dengan tanah akibat kencangnya terjangan angin. Begitu juga Balai Pawedan, Pelinggi Taksu, dan Samuan. Bagian atapnya rusak parah dan membutuhkan perbaikan besar. Pengempon pura setempat Iwayan Suandra menyebutkan, ia dan warga sekitar sempat mendengar suara keras dari bangunan ambruk yang ternyata adalah bangunan Balai Pesandekan. Yang kena apa aja Pak bangunannya? Balai Pesandekan, Terus? hancur lebur. Oh, terus? Dah itu, ini Balai Pawedan, Dan terus? Gedong Sari, Meru, Taksu, Taksu. dan Balai Plek. Oke, sebelumnya tuh emang ada angin seperti apa Pak? Angin, jadi niki menurut ponaan tiangnya jam 2:30 itu anginnya kencang. Angin dan kencang. Niki waktu tengah tiang ajak niki tetangga bahwa bergerak gitu. Tolong ya lihat dulu puronya, udah rebah. Oke. Ini pura apa namanya Pak? Pura Paibon Pasak Gel-Gel. Siap, sukses Pak. Anggota Tim Reaksi Cepat atau TRC BPBD Karangasem usai menerima laporan langsung ke lokasi kejadian untuk membantu membersihkan lokasi pura. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka, namun butuh biaya hingga ratusan juta rupiah untuk memperbaiki pura ini. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Angin kencang menyebabkan pohon kelapa ambruk dan menimpa salah satu rumah warga di Dusun Lilegundi, Desa Bebandem, Karangasem pada Kamis pekan lalu. Pohon kelapa setinggi 25 meter tumbang dan menimpa rumah milik Inengah Sadiani, padahal pemilik rumah akan menggelar upacara karena rumah baru saja selesai dibangun. Saat kejadian, pemilik rumah saat itu sedang merias diri di dalam kamar karena hendak menghadiri undangan pernikahan. Ia mendengar suara dentuman keras dan dinding bergetar. Lalu ia lari keluar untuk menyelamatkan diri. Tiba-tiba lah kayak gemuruh niket yang kira kayak keruh gitu lah. Yang kira itu kejadian keruh nih kira pun kita satu persatu lah jatuh ininya ini apa namanya itu plafonnya Pak. Udah itu langsung gedebuk itu kelapanya jatuh. Nah, ada 3 butir di situ dah di sebelahnya saya sekali. Ada luka-luka Ibu? Enggak, saya ingat pegang itu apa meja itu loh Pak. Kaget ingat, aduh gimana ya suami saya sebilang itu orang dia kerja di luar gitu. Saya panggil ternyata bapaknya udah lari ke situ nengok. Petugas BPBD, Babinsa, dan warga setempat bahu-membahu memotong batang pohon kelapa agar mudah diangkat dari atap rumah. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut. Namun pemilik rumah harus kembali mengeluarkan uang membangun lagi bagian atap rumah yang rusak parah. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem.
Harga beras pada awal tahun 2024 masih tinggi. Harapan para pedagang beras di Pasar Sempidi Badung agar harga beras polos atau hasil penggilingan turun tampaknya tidak terkabul. Saat ini harga beras polos masih tinggi. Tahun lalu harga beras polos sekitar Rp12.000 per kilogram. Kini masih bertengger di harga Rp14.000 per kilogram. Sekarang harganya 14. Itu beras jenis apa, Pak? Beras polos. Polos ya, Iya. dari petani langsung. Iya. Harganya sekarang 14 ya. Iya. Sebelumnya berapa? 13. 13. Iya. Berarti naik lagi 1.000 ya. Iya. Mulai kapan naik? Udah 1 minggu lebih 1 minggu lebih. Iya. Ya, ini faktor itu tahu penyebabnya, Pak. karena cuaca. Cuaca ya, Iya. jadi harganya agak. Per hari berapa dapat jual? Berapa kilo? Ya 10 gitu. 10. Iya. Kalau sebelumnya Ya 15. 15 kilo ya. Iya. Kalau eceran 14.000, kalau kampilan 335 sekarang yang polos. 25 kilo itu, Bu. Ya 25 kilo. Ini berarti masih tinggi ya, Bu, harganya, Bu? Masih tinggi sekali. Kalau sebelumnya berapa biasanya, Bu? Oh, kalau dulu kan eceran 12 itu, kalau beras polosnya 12 standarnya. Masih tingginya harga tentu berdampak pada penjualan. Pedagang mengaku hanya menjual rata-rata 10 kg per hari. Nggak tahu. Nggak tahu ya. Jadi sudah tingginya harganya, Bu ya. Harapannya apa, Bu? Mau gini sedang-sedang aja. Ya turun ya, Bu ya. Ya, Para pedagang berharap harga beras polos segera turun sehingga omset penjualan mereka kembali naik. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung dan Kota Denpasar.